Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Jika Ibu absen itu hadir, silakan angkat tangan ataupun jawab hadir Bu, gitu ya. Nah, yang pertama Ibu absen adalah Niken Febriana. Hadir Bu. Oke. Yang kedua Desi Pratiwi. Hadir Bu. Oke, yang terakhir adalah Isnaini Arifani. Hadir Bu. Alhamdulillah ya, murid-murid Ibu hadir semua tanpa hal suatu apapun. Setelah absen Ibu akan memulai pelajaran ya. Pelajaran hari ini mengenai tentang puasa. Kita akan membahas pengertian puasa, macam-macam puasa, tata cara puasa. Nah, sebelum membahas materi, Ibu akan membagikan materi ya. Nanti didiskusikan, bisa didiskusikan atau tanya jawab. Nanti Ibu akan membuat kuis pada saat itu pelajaran ya, membuat kuis. Diharapkan anak-anak Ibu bisa menjawab kuis tersebut. Materi hari ini Ibu akan membahas tentang puasa. Sebelum lebih jauh ya mengenai apa itu puasa, Ibu akan jelaskan sedikit saja pengertian dari puasa. Nah, puasa ini terbagi menjadi pengertian ada dua, yaitu pengertian menurut bahasa atau kita itu sering mengetahui itu secara etimologi lah. Etimologi. Nah, yang kedua itu adalah secara istilah atau terminologi. Di kertas tadi Ibu berikan itu kan udah ada materi ya, materi tentang puasa. Di sini kan udah dijelaskan pengertian puasa secara bahasa, puasa secara istilah. Silakan dibaca dan dipahami apa pengertian dari puasa ini sendiri. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Puasa itu biasanya adalah kita kenal itu menahan diri. Menahan dari apa sih Bu? Menahan diri dari makan, dari minum, atau dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, yang selanjutnya itu adalah macam-macam puasa. Macam-macam puasa. Nah, macam-macam puasa itu yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa Qadha atau qada ya. Yang ketiga itu adalah puasa nazar. Yang keempat itu adalah puasa kafarat. Nah, silakan dibaca materi yang Ibu berikan tadi tentang macam-macam puasa, yaitu ada puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa nazar, dan puasa kafarat. Silakan dipahami terlebih dahulu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya pada Ibu. Insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaannya. Nah, yang terakhir Ibu akan jelaskan adalah syarat atau tata cara puasa. Tata cara puasa. Nah, tata cara puasa ini ada yang pertama itu ada syarat wajib. Yang kedua itu ada syarat sah puasa ya. Ini syarat sah puasa. Nah, yang ketiga itu ada niat. Yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Nah, Ibu ingin tanya terlebih dahulu dari pengertian puasa. Coba Isnaini jawab, pengertian puasa secara bahasa atau etimologi itu pengertiannya seperti apa? Menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, bagus. Ibu apresiasi ya jawabannya tadi. Memang benar, puasa secara etimologi atau bahasa itu menahan makan, menahan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi usahakan jika kita itu berpuasa di bulan Ramadan ini,
kita itu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengarah kepada kebaikan seperti membaca Al-Quran, sedekah, ataupun melakukan hal-hal yang sifatnya itu memperoleh pahala atau ridho dari Allah. Nah, coba si Desi jelaskan pengertian puasa secara istilah. Coba, ibu pengen dengar pengertian puasa secara istilah. Menahan diri dari segala sesuatu, baik makanan, minum, atau sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, bagus sekali pengertian puasa secara istilah tadi ya. Jadi, kalau kita ini puasa ya, misalnya puasa Ramadan 1 hari Ramadan ya. Kita itu harus puasa pada terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, kita itu harus menahan makan, menahan minum, ataupun menahan segala sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa ini tadi. Nah, setelah Ibu membahas pengertian puasa, nah Ibu akan membahas pengertian atau macam-macam dari puasa. Nah, yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, coba Biken coba jelaskan pengertian puasa, pengertian lagi. Aduh, Ibu salah lagi. Macam-macam puasa, yaitu yang pertama adalah puasa Ramadan ini. Coba dijelaskan. Puasa ini dilaksanakan pada 1 tahun sekali, tempatnya bulan Ramadan. Oke, bagus sekali. Inilah yang merupakan cerminan dari rukun Islam. Perintah untuk menjalankan puasa Ramadan dimulai pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Memang benar yang dikatakan oleh Nike tadi, pengertian puasa Ramadan itu biasanya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu cerminan dari rukun Islam yang keempat ya anak-anak. Karena hukum puasa di bulan Ramadan itu wajib. Semua atau seluruh umat muslim yang ada di dunia ini harus melaksanakan puasa Ramadan. Nah, selanjutnya itu adalah puasa Qadha ya. Nah, coba si Desi jelaskan apa itu pengertian puasa Qadha. Coba, Ibu mau dengar. Puasa yang dilakukan seseorang untuk mengganti puasa wajib yang telah dia tinggalkan karena uzur. Oke, nah dari pengertian dari Desi tadi ya, karena sebab uzur. Nah, sebab uzur apa sih Bu? Ada yang tahu sebab uzur itu apa? Tidak. Nah, sebab uzur itu biasanya sering dilalui oleh seorang perempuan ya yang sudah menstruasi ataupun sudah balik, sudah dewasa itu, dia menstruasi pada bulan Ramadan biasanya itu di awal, di tengah ataupun di akhir. Jadi jika dia sudah mengalami itu, dia tidak wajib berpuasa dan dia harus mengganti puasa tersebut ya. Mengganti puasa tersebut di luar bulan Ramadan, gantinya jangan di bulan Ramadan ya. Sudah paham pengertian puasa Qadha dan puasa Ramadan yang Ibu jelaskan? Paham Bu. Oke, yang selanjutnya adalah puasa nazar. Puasa nazar ini bukan puasa Rizky Nazar ya, bukan. Puasa nazar ini adalah biasanya itu janji ya. Coba siapa tadi yang belum jawab pertanyaan ini sama Isna ini. Coba pengertian puasa nazar ini apa coba pengertiannya? Puasa yang dikerjakan karena adanya suatu janji yang pernah diucapkan. Nah, Ibu kasih contoh ya, contoh dari puasa nazar itu sendiri. Kan pasti belum ada yang belum paham kan, gimana sih Bu contoh dari puasa nazar itu sendiri? Nah, misalkan gini, si Desi ya, misalkan punya keinginan nih, Bu, saya nanti jika saya naik kelas di kelas 9, saya itu nanti dapat ranking 1 misalkan. Nah, saya mau berpuasa Bu gini karena saya mendapatkan ranking gitu ya. Nah, si Desi sudah berjanji ingin melakukan puasa tersebut. Puasa dilakukan beberapa hari. Jadi, dia harus menepati janji tersebut karena janji itu adalah hutang. Kalau Desi sudah berjanji, sudah apa itu namanya ya? Berkata, saya ini mau puasa karena saya mendapatkan ranking 1. Jadi, dia harus menepati janji yang telah dia buat gitu. Jadi kalau dia nggak ngikut
tidak menepati janjinya, dia itu akan berdosa karena janji itu adalah hutang. Nah, yang selanjutnya adalah puasa kafarat. Puasa kafarat. Nah, coba sini kan jelaskan apa itu pengertian dari puasa kafarat. Puasa yang wajib dikerjakan dikarenakan seorang telah melanggar suatu larangan yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah tertentu. Oke, terima kasih ya buat anak-anak ibu yang sudah menjelaskan dari pengertian puasa, macam-macam puasa. Insya Allah ibu harapkan sudah paham ya pengertian puasa secara etimologi, secara terminologi, macam-macam puasa itu ada puasa Ramadan, puasa Qada, puasa Nazar, dan puasa kafarat. Ibu lanjut ya pada poin terakhir, itu ada syarat atau tata cara puasa wajib. Karena puasa itu hukumnya wajib ya. Nah, yang pertama itu ada syarat wajib puasa. Nah, Bu, apa sih syarat wajib puasa? Nah, syarat wajib puasa itu adalah syarat-syarat yang harus harus ada dalam diri kita untuk menjalankan puasa itu sendiri. Nah, syarat wajib puasa itu ada beragama Islam, terus ada suci dari hadas, haid dan nifas, dan apa lagi? Ibu lupa. Coba si Desi jawab syarat wajib puasa. Tadi sudah Ibu jelaskan dua ya, beragama Islam sama suci dari hadas dan nifas. Balik, sedangkan mukmin atau tidak berpergian dan tetap melaksanakan puasa. Oke, sudah bagus jawabannya tadi. Itu tadi adalah beberapa contoh dari syarat wajib puasa. Nah, jika kita melaksanakan puasa, kita harus mengikuti atau pokoknya kita tuh kalau puasa harus ada syarat wajib puasa. Yang pertama itu beragama Islam ya. Kita tuh harus, jika bukan orang Islam itu tidak wajib melaksanakan puasa. Yang kedua itu suci dari hadas, suci dari hadas, haid dan nifas. Oh, ini hadas enggak. Haid nifas ya. Haid dan nifas. Terus apa lagi? Apa? Balik ya. Nah, yang terakhir itu biasa kita kenal itu musafir atau melakukan perjalanan jauh ya. Musafir. Oke. Ini tadi adalah syarat wajib puasa. Nah, yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan syarat wajib puasa. Nah, yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Di dalam poin-poinnya mungkin sama ya, hampir sama sebenarnya syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, mungkin yang pertama itu adalah Islam. Iya, bukan Islam. Coba yang selanjutnya si Isna ini coba jawab syarat sah puasa. Beragama Islam, lumayan, suci dari haid, nifas, wiladah, dilaksanakan pada waktu yang ditentukan. Oke. Nah, Ibu pengen tanya pada anak-anak Ibu sendiri tuh apa namanya? Ngerti nggak pengertian dari mumayyiz? Nggak ngerti ya? Ibu hapus dulu ya, hapus ini ya. Udah paham kan pengertian puasa ini tadi ya? Ibu hapus dulu sebentar. Ibu akan jelaskan pengertian mumayyiz ya. Soalnya ini nanti mumayyiz itu masuk ke dalam kuis ya. Nanti kalau nggak dijelasin nggak paham. Mumayyiz ini adalah seseorang yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Biasanya mumayyiz ini udah balik lah istilahnya. Jadinya dia bisa membedakan baik dan buruk. Dia sudah bisa membedakan haram dan tidak haram. Dia sudah bisa membedakan barang najis dan tidak najis. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dia jelaskan antara baik dan buruk. Nah, yang selanjutnya adalah niat.
Coba jelaskan apa itu niat. Coba si Desi coba niat. Tulisan ibu ini ya nggak rapi ya. Semoga anak-anak ibu paham ya. Niat artinya menyengaja dalam hati untuk melaksanakan puasa dengan niat yang ikhlas mengerjakan. Sudah? Nah, biasanya niat ya. Jika kita ingin melakukan puasa, misalkan puasa jatuhnya besok. Nah, kita tuh malamnya itu, tengah malamnya itu kita tuh harus niat gitu. Kalau besok kan mau puasa Ramadan, jadi kita harus niat di dalam hati dengan sungguh-sungguh kita tuh niat. Besok itu akan melakukan puasa Ramadan. Nah, puasa yang tidak dilakukan secara niat ataupun pokoknya niat ya, puasa enggak. Kita mau puasa, tapi kita nggak ada niat. Jadinya puasa kita tuh nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena niat itu masuk ke dalam tata cara puasa gitu. Jadi poin-poin ini tuh kita harus lakukan karena dia termasuk ke dalam ini, ke dalam poin ini. Jadi kalau ada salah satu yang nggak kita lakuin itu tuh nggak sah gitu puasanya ya. Nah yang terakhir itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin anak-anak ibu sudah tahu pasti hal-hal apa sih yang bisa membatalkan puasa. Coba si Isna ini coba jawab. Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, berhubungan suami istri, membatalkan niat puasa, keluar dari agama. Oke, bagus, sudah bagus ya jawabannya ya. Makan, minum, atau apa itu namanya ya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ibu rasa sudah paham lah ya tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi dalam melakukan puasa itu, jika kita makan, minum, muntah dengan sengaja itu otomatis puasa kita sudah batal ya. Puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalkan, Bu, kan ini muntah dengan sengaja. Kalau kita muntah dengan, maksudnya kita muntah tapi nggak sengaja gimana Bu? Nggak apa-apa karena di sini kan yang disebutkan muntah dengan sengaja, bukan muntah ini ya secara alamiah ya. Muntah ya dia muntah gitu, nggak sengaja gitu ya. Dan itu nggak batal gitu loh, dia bisa boleh melanjutkan puasa tersebut gitu. Mungkin ini saja ya materi yang ibu berikan. Setelah ini ibu akan berikan kuis ya, nanti ibu kirimkan di HP masing-masing ya. Nanti silakan jawab, boleh dijawab di bagian kertas yang ibu berikan tadi. Sudah paham ya pengertian apa namanya materi puasa ini tadi ya? Sudah paham lah aturan. Oke, tadi ibu ngasih tugas kuis ya. Kuisnya ibu kirim lewat WA tadi. Apa udah ada yang ngerjain apa udah ada yang selesai? Belum. Masya Allah, males sekali ya murid-murid ibu ini ya. Oke, karena mungkin jamnya sudah habis ya, ibu cukupkan pada hari ini ya. Kuisnya itu dilanjutkan minggu depan, tapi minggu depan harus dikerjain loh. Ibu nggak mau kalau nggak dikerjain, mungkin nggak suka orang-orang males ya. Ibu akhiri materi puasa hari ini ya. Pada Allah ibu mohon ampun, semoga murid-murid ibu paham materi yang ibu berikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.